Salam kejujuran. Jujurkanlah kata dengan perbuatan, disiplinkan hidup dan bekerja keras. Setialah selalu pada keluarga. Alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan untuk jalan pagi, berbelanja, membeli kebutuhan sehari-hari, untuk melaksanakan takdir yang diberikan Allah kepada saya. Masih bisa jalan, sehat, alhamdulillah. Semoga kita bisa melaksanakan kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai-nilai kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai umum yang bisa diterima dan dilaksanakan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Semuanya pasti bisa memahami, menerima, dan melaksanakannya. Tidak ada tempat khusus hanya untuk satu wilayah atau beberapa kelompok orang, tetapi semuanya dimanapun dan kapanpun. Siapapun pasti bisa melaksanakannya. Karena itu bersifat umum. Satu kebenaran, salah satu atau beberapa yang bisa diterima secara universal. Apalagi zaman sekarang, itu di sosial media kita sering mendengar, kita sering menonton permintaan untuk berkata jujur. Yang jujur, ayo dong Pak, yang sebenarnya seperti apa, tolong diceritakan, supaya nanti ceritanya tidak simpang siur, ceritanya sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga kalau itu suatu permasalahan bisa cepat selesai, kalau itu suatu ilmu yang bisa dikembangkan akan semakin maju, cepat berkembang, dengan kejujuran. Nah, kali ini saya beli, ini namanya kakwe, roti goreng. 3.000 rupiah, dapat 7 butir, 7 potong. Karena jajannya enak bagi saya. Harganya murah, masih 500-an. 3.000 dikasih 7. Ini beli gula berapa ya? 8.000 atau 8,5? Setengah kilo. Ini 7.000. Ini 6.000 santan instan. 6 sama ini 7, 13. Ini 14. Ini 500-an. 14.000. 14 tambah gula berapa? Gula 8.000. 22. Jadi tadi belanjanya 22.000. Di Pak Ijo biasanya langganan. Ya alhamdulillah masih ada bendanya dan masih diberi rezeki oleh Allah.
untuk berbelanja. Saya syukuri, alhamdulillah. Ini bisa dinikmati, dimakan keluarga. Ini nanti bisa dimasak. Ini berbagai macam fungsi. Bisa kita jadikan masakan. Kita syukuri. Bersyukur, alhamdulillah. Masih diberi kesempatan hidup. Kesempatan menjalankan perintahnya, meninggalkan semua larangan Allah. Kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Tiba-tiba meninggal, tiba-tiba jatuh sakit, bisa sembuh, bisa meninggal. Kita tidak tahu. Selama masih ada, diberi kehidupan, masih diberi kesempatan untuk beramal ibadah, beraktivitas yang positif, berbuat dan berkata jujur, semangat, bekerja keras, disiplin bekerja, setia kepada keluarga, setia pada pasangan. Kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai-nilai kejujuran, kerja keras, disiplin, kesetiaan, itu setiap hari di dalam lingkungan hidup kita. Apa dia ibu rumah tangga, bekerja di luar, berdagang, jualan, kaki lima, toko-toko besar, perusahaan, atau dimanapun tempat bekerja. Atau bekerja di rumah, membuka toko di rumah, membuka usaha penjahitan pakaian, atau usaha makanan online. Di dalam setiap aktivitas kita tanamkan, kita masukkan nilai-nilai kejujuran. Kerja keras, berusaha sekuat tenaga, bagaimana pekerjaan kita ini bisa selesai dengan hasil yang maksimal, dengan waktu yang sudah ditentukan, dan itu kita kerjakan setiap hari. Dengan semangat yang tinggi bersama keluarga, atau ketika kita bekerja di luar. Pasti yang namanya kejujuran, disiplin, dan kerja keras itu dalam satu aktivitas bisa terjadi. Sholat, kita laksanakan sholat setiap hari, tepat waktu, mendisiplinkan diri. Kalau sudah waktunya sholat, kita kerjakan, kita laksanakan sungguh-sungguh, benar-benar menghadap kepada Allah. Di saat itu, selesai sholat, kita berdoa, memohon, ya Allah, tadi ada yang salah, hamba mohon ampun. Langsung introspeksi diri. Kita dikasih waktu, katakanlah 1 jam waktu istirahat kerja, makan siang. Habis sholat berdoa. Introspeksi diri. Kalau ada yang salah, mohon ampun. Kalau ada yang benar, semoga dijadikan Allah itu sebagai amal ibadah kita. Tabungan kita di akhirat nanti. Dan diberi kekuatan untuk tetap berjalan pada jalan kebenaran, pada perintah Allah, menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Segera kita introspeksi diri terhadap apa yang sudah kita laksanakan, terhadap amal ibadah kita, aktivitas kita sehari-hari, usaha-usaha kegiatan kita di dalam rumah tangga, memasak, menyapu, setrika, mencuci, segala macam urusan rumah tangga. Di saat jam istirahat,
atau malam sebelum tidur kita introspeksi diri. Misalnya kita melakukan kesalahan, memarahi karyawan, marah karena kesalahannya, akhirnya dia merasa bersalah juga, kita juga merasa nggak enak karena memarahi orang. Bagaimanapun seharusnya marah itu tidak dimunculkan. Kalau misalnya saya seorang pimpinan memarahi karyawan karena salah, memang kita marah, emosi, tapi bisa kita kendalikan. Nggak langsung main kata-kata keras, peringatan keras. Bahkan kalau itu ada teman sejawat, dia mungkin akan membuat dia minder, atau mungkin bahkan ada yang sampai sakit hati dan balas dendam, bisa saja karena perlakuan. Tetapi bagaimana emosi kita itu kita kendalikan. Kita tanya baik-baik, didatangi, kalau perlu kita panggil. Mungkin karena ada temannya nanti dia jadi malu, karena dia punya kesalahan. Kita panggil baik-baik. Mas, kenapa tadi? Kok terjadi seperti ini? Walaupun sebenarnya kan kita sebagai pemilik mungkin rugi. Cobalah kamu pelajari lagi. Saya kasih waktu. Coba kamu pelajari lagi bagaimana ini tidak terjadi. Karena kalau ini terjadi, kerugian tidak hanya pada saya, tapi pada semua karyawan. Bisa saja penjualan kita berkurang. Atau modal yang mau masuk menahan diri. Karena ada beberapa kesalahan, satu kesalahan tapi berakibatnya kepada banyak hal. Kita panggil, kita ajak bicara. Memang kita marah memang. Kan rugi, modal kita kan terbuang sekian rupiah. Waktu kita terbuang. Tetapi kita memanage emosi kita untuk tidak meledak. Bisa saja misalnya, ya kalau seperti ini mas, untuk bulan ini mungkin gaji sampean saya potong sekian persen dulu karena ini resikonya berat. Tapi sampean masih tetap bisa bekerja dengan saya, Anda masih bisa ikut saya. Tapi tolong, satu gaji sampean saya ambil sekian persen dulu untuk sementara waktu. Kalau ada perubahan, sampean nanti ikut belajar. Nanti ada yang akan ngajari. Ditunjukkan orangnya. Kalau dia memang niat bekerja keras, ingin tetap berbuat, ikut dalam, pasti dia akan mengikuti. Iya Pak. Apalagi zaman sekarang sulit mencari kerja. Memang kita rugi, tapi kita perbaiki dengan cara yang baik. Tidak meledak-ledak dengan suara keras. Kalau dia sudah melakukan perbaikan, kita kan juga harus mengevaluasi seberapa sudah. Kalau lebih baik, kenapa tidak kita kasih bonus? Kita apresiasi dengan memberi bonus kelebihan gaji. Atau yang kemarin, gaji kemarin kamu kan saya potong karena kesalahanmu. Sekarang saya kembalikan, tapi jangan diulangi. Ini yang sudah ada sekarang kamu pertahankan, kalau perlu kamu tingkatkan lagi. Jadi kita tidak langsung memarahi karyawan begitu saja. Ataupun kepada anak, sama. Ungkapan emosi kepada anak, apalagi dengan anak sendiri itu di usia-usia 0 sampai 12 tahun sebelum akhir balik, itu anak akan melihat bagaimana kita sehari-hari.
Sini, sini, sini. Nggak boleh nakal. Nggak boleh begitu. Temannya misalnya terganggu. Tapi ditanya dulu. Atau kadang sebagian ada juga, kalau anaknya menurut si ibu, anaknya itu nakal, mengganggu temannya sampai menangis. Kadang-kadang nggak ditanya dulu, langsung ditarik anaknya. Mohon maaf, kadang dicubit ya. Atau bajunya diginikan. Sini, sini, sini. Nggak boleh nakal. Tapi belum ditanya kenapa anaknya nakal, dalam tanda kutip ya. TK misalnya kan. Langsung divonis sebagai anak nakal, dikatakan nakal. Sebaiknya kan ditanya dulu, lo kenapa? Dipukul sama si A, kamu kok mukul itu kenapa tadi? Dia ngambil mainan yang ini, aku maunya ini, dia juga mau, tarik-tarikan. Ya, katakanlah anaknya lebih berani kan, tarik-tarikan lebih kuat, jatuh atau langsung tangannya. Ya, namanya anak TK, anak-anak usia segitu bisa saja mukul temannya. Bahkan ada juga anak yang menangis habis dipukul. Tapi ada juga yang balas, ya namanya usia kanak-kanak. Semua ekspresi mereka dikeluarkan di sekolah itu. Tapi orang tua kan juga harus mengawasi, apalagi kalau di TK itu biasanya ibu-ibu itu biasanya nungguin sampai anaknya pulang. Kecuali yang ibu yang punya pekerjaan di rumah. Jam istirahat kadang datang lagi, ditungguin jam istirahat, nanti pulang dijemput. Di situ kita bisa melihat ada ibu-ibu yang sabar, ada yang sedikit emosi. Kita nggak tahu, mungkin juga karena pengalaman, karena pendidikan, bisa saja. Sehari-hari yang kita perlakukan, yang kita perbuat di dalam rumah di hadapan anak, itu akan direkam oleh mereka. Oh, ibu saya itu nggak pernah marah. Masa sih? Ya nggak pernah. Oh, ibuku itu kalau aku nakal tuh sering nyubit. Kalau aku nakal itu kupingku sering dijewer. Dulu sih waktu masih kecil tuh aku TK. Tapi ada ibuku juga kalau aku main apa diam aja, diliatin aja terus. Main tanah, main pasir di depan rumah. Tapi ya gitu, kalau mau masuk, ayo cuci. Cuci tangan, cuci kaki baru masuk. Dibiarkan, ya sesuai usianya. Main tanah, main pasir. Tidak ada persoalan. Selama itu kan untuk ekspresi diri. Menunjukkan, oh saya bisa membuat bangunan, rumah-rumahan dari pasir, istana pasir. Membuat boneka dari pasir. Kalau sekarang mungkin ke pantai ya, atau tempat-tempat khusus. Kalau dulu kan tidak, kita bangun rumah, tetangga bangun rumah pasir setumpuan itu, kita pakai mainan boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Sama tetangga, zaman dulu. Zaman sekarang permainan anak sekarang sudah tidak main di pasir. Tidak seperti zaman 50 tahun yang lalu. Sekarang sudah mainnya main game. Membangun, main game, main bola, game petualangan, game memancing ikan, game main voli, basket, olahraga, berbagai macam. Tapi ketika di sekolah, bisa ketemu gundukan pasir, yang main lari-lari, sepatu kena pasir, kemasukan pasir, segala macam. Becek itu lah diinjak, kadang disengaja. Bahkan nyiprati temannya sambil ketawa. Nah, kita orang tua mengarahkan, jangan kasihan, nanti tuh sepatunya basah, baju teman-temannya jadi kotor. Nggak boleh seperti itu. Dikasih tahu, kasihan, kan bajumu kan juga kotor tuh, coba lihat sepatunya basah,
berlumpur, ada pasirnya. Nanti kalau dipakai jalan itu kakinya di dalam lecet, luka, perih. Berbagai macam perilaku anak. Tapi kita hadapi dengan sabar. Dengan cara bagaimana? Dijelaskan perilakunya yang seperti itu. Akibatnya seperti ini, harusnya seperti ini. Sehingga kamu bermain dengan teman itu enak. Kita tunjukkan caranya, solusi-solusinya. Bukan kita marahi, bukan kita cubit atau dijewer. Sudah enggak zaman. Kalau sekarang itu apa istilahnya? Dibully. Dibully dengan kata-kata sebagai anak nakal atau sejenisnya, atau dibully, dijewer kupingnya, dicubit, sudah enggak waktunya. Karena dunia pendidikan itu semakin berkembang. Teknologi, proses-proses pendidikan kepada anak itu semakin berkembang. Tidak hanya ada di ruangan kelas, bahkan mereka pun bisa belajar dari permainan. Zaman sekarang permainannya permainan game. Masih TK sudah pintar main game. Bahkan game itu tulisannya bahasa Inggris, tapi dia bisa memahami walaupun belum mengerti. Kalau gambarnya seperti ini pencetannya begini. Kalau gambarnya begini berarti yang dipencet, yang ditekan, yang disentuh itu segitiga, lingkaran, kotak, atas, bawah, kiri, kanan. Mereka paham. Padahal bahasa Inggris. Saya menyaksikan seperti itu ya, anak zaman sekarang main game. Tapi berkembangnya waktu dia ngerti. Oh, start itu ternyata mulai. Kalau bunyi musiknya begini itu start. Zaman masih pertama kali main, belum mengerti bahasa Inggris. Begitu sudah masuk SD, bahasa Inggrisnya semakin berkembang, diajari guru. SMP, SMA. Akhirnya dia memahami. Dulu waktu main game dulu bahasa Inggris semua. Ketika SD sudah bisa pintar melihat kamus. SMP dikembangkan lagi, diajari lagi oleh guru-gurunya. SMA juga masih ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi kita awasi anak dalam keseharian mulai dari kecil. Sejak 0 itu sampai 12 itu masa-masa perkembangan yang sangat mempengaruhi mental, fisik, dan psikis. Dia merekam semua perilaku orang tuanya yang ada di dalam rumah. Makanya namanya keluarga itu tempat belajar pertama dan utama bagi anak. Kalau sudah SMP di atas 12 tahun sudah akil balik. Itu lingkungannya semakin meluas. Tetapi dasar-dasar kejujuran, disiplin, kerja keras, kesetiaan, itu kita tunjukkan. Kita ajarkan kepada anak dan kita berikan contohnya langsung. Yang sabar itu seperti ini ya, jangan emosian dengan teman. Ditanya dulu, jangan langsung main caplok, main ambil. Pinjam dong. Temannya gini. Nggak boleh. Izin dulu. Boleh nggak saya pinjam? Kalau nggak boleh ya sudah, jangan dipaksa temannya. Begitu juga di rumah. Nih, jajan siapa nih? Diambil dimakan. Itu jajanku, jangan diambil. Dikasih tahu. Yang punya adik, punya kakak, jangan dimakan, kan sudah dibagi sama. Kalau mau minta yang baik. Jangan langsung main ambil, main rampas. Itu enggak bagus. Nanti suatu saat adik akan merampas juga punya bagianmu. Ngomong yang baik. Ini punya siapa? Punya adik. Dek, boleh aku minta? Boleh, tapi jangan semua. Kenapa? Karena contoh dari orang tua dalam keluarga diajarkan. Kak, boleh aku ambil nggak ini? Pinjam ya, gamenya, aku mainkan.
Oh jangan dulu, aku belum selesai, belum sampai pada finish. Nanti kalau sudah finish kamu tak panggil, kamu boleh lanjutkan. Itu anak berbuat seperti itu kenapa? Karena perilaku orang tua yang dia lihat. Karena orang tua suri tauladan bagi anak, paling dekat dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, orang tua dari mana? Ya dari orang tuanya lagi, belajar dari agama, dari pengalaman hidup, pengalaman orang tuanya, disaring, disesuaikan dengan zaman dirinya, kemudian diturunkan ke anaknya sesuai pada zamannya anak. Zaman anak sekarang zaman teknologi. Mungkin menulis tidak seperti zaman kita dulu, berbeda. Kita masih nulis, kalau zaman SD zaman dulu itu papan hitam, kapur putih. Setelah SMA baru kenal spidol. Kuliah bahkan SMA pun masih ada pakai kapur. Sekarang spidol semua, malah pakai PowerPoint, nggak laku papan tulis. Gurunya langsung pasang di dinding depan kelas. Ini mata pelajaran kita hari ini, pokok bahasanya ini, judulnya ini, kamu bisa baca, bisa lihat, dibaca dulu. Ada yang nggak dipahami? Siapa yang tidak memahami, acungkan tangan cari. Saya Pak bertanya nomor sekian. Nggak pakai nulis zaman sekarang, sudah lebih canggih. Belajar online apalagi dimulai dulu sejak COVID. Ya, begitulah ceritanya panjang ya. Untuk anak aja nggak cukup waktu untuk menjelaskan, mengajarkan. Walaupun anak kita sudah dewasa, tetap kita tahu, evaluasi. Kita kasih tahu anak. Kita hubungi setiap pagi, siang, makan siang kalau dia sudah kerja, makan siang dia. Makan apa siang? Sore sudah pulang kerja, aman, pekerjaan lancar, ditanya. Begitulah hubungan dengan keluarga. Ya cukup dulu. Alhamdulillah, semoga kita bisa berkata jujur, disiplin, kerja keras, dan setia kepada keluarga, setia pada pekerjaan. Keempat hal itu bisa kita terapkan dalam diri kita sendiri, kita contohkan kepada anak-anak. Semoga kita menjadi keluarga yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, kerja keras, kesetiaan yang akan dikembangkan oleh anak nanti setelah mereka hidup di tengah-tengah masyarakat, berkeluarga, bekerja, diturunkan pada generasi berikutnya, sehingga kita menjadi keluarga seluruh Indonesia, dan kita kumandangkan ke seluruh dunia, sehingga kehidupan aman sentosa, makmur mulia tercapai baik di dunia maupun di akhirat. Dimulai dari kejujuran, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan semua larangannya, menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.